Setelah rahasia kitab kosong terbongkar, suasana aula istana berubah. Warga yang tadinya kagum kini mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah menunjukkan kemarahan. Kota Baghdad, pada suatu pagi yang cerah, ramai dipenuhi bisik-bisik warga. Bukan tentang pasar atau keputusan sultan, melainkan tentang sosok asing yang muncul di gerbang kota. Ia berjubah tebal warna hitam, sorban putih rapi melingkar di kepalanya, dan berjanggut panjang yang membuatnya tampak amat alim. Di tangan kanannya, ia menenteng sebuah kitab besar berlapis emas. Langkahnya tenang, gerakannya hikmat, dan matanya tampak menunduk, seolah terus berzikir dalam hati. Penduduk Baghdad, yang terkenal ramah dan religius, segera menyambut kedatangannya dengan penuh hormat. Orang-orang memanggilnya Syekh Agung, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ketika ia berbicara, suaranya dalam dan berat, menyisipkan banyak istilah Arab yang asing di telinga awam, hingga makin banyak orang yang terpesona. Ilmunya luar biasa, bisik seorang pedagang kain. Sepertinya dia seorang wali, sahut yang lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk kekaguman itu, berdirilah seorang pria berwajah tenang dengan alis yang sedikit terangkat, Abu Nawas. Ia berdiri di pinggir kerumunan sambil menatap tajam ke arah si ulama. Tak seperti yang lain, Abu Nawas tidak langsung percaya. Baginya, ilmu sejati bukan hanya dari sorban dan kitab besar. Ia tahu, banyak yang bisa meniru penampilan, tapi tak semua mampu membuktikan isi kepala. Ia pun diam-diam mulai menyusun penyelidikan kecil dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, dan nama Syekh Agung mulai dikenal luas di Baghdad. Setiap sore, ia berdakwah di pasar utama. Warga berbondong-bondong mendengarkan. Ia berbicara soal zuhud, meninggalkan dunia, dan bahayanya harta. Dunia ini hanya fata morgana, katanya. Barang siapa terlalu cinta dunia, maka ia akan kehilangan akhirat. Semua mengangguk-angguk kagum. Beberapa bahkan menangis terseduh-seduh, merasa tersentuh. Namun, Abu Nawas tak hanya melihat apa yang tampak di depan umum. Ia mengikuti sang syekh secara diam-diam. Dan apa yang ia temukan sangat bertolak belakang. Di malam hari, Syekh Agung memesan makanan termahal di kedai rahasia dekat Sungai Tigris. Ia meminta anggur manis impor, daging kambing muda, dan manisan dari Persia. Ia tinggal di rumah sewa mewah dan membayar pakai upah dakwahnya. Ironis, karena siang hari ia mengajak orang meninggalkan dunia, tapi malamnya ia tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Abu Nawas juga mendengar kabar bahwa sang syekh mulai menawarkan amalan khusus yang hanya bisa diajarkan jika dibayar. Ia menyebutnya ilmu hikmah langit ketujuh. Banyak orang yang tertarik, bahkan menjual kambing dan perhiasan untuk ikut kursus tersebut. Abu Nawas makin yakin, ini bukan ulama sejati. Ini pedagang agama, menjual ayat demi dirham. Tapi ia tahu, membongkar kepalsuan seperti ini harus cerdas. Sebab jika salah langkah, justru dia yang bisa dituduh menghina ulama. Yang paling mencolok dari sang syekh adalah kitab emas yang selalu dibawanya. Kitab itu besar, dengan sampul berlapis kain sutra yang dihiasi benang-benang emas. Orang-orang tak berani menyentuhnya, apalagi membacanya. Setiap kali ada yang bertanya isinya, sang syekh akan berkata dengan suara lirih tapi hikmat, kitab ini hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya bersih dan suci. Tak semua orang bisa. Alhasil, kitab itu semakin disucikan. Beberapa warga bahkan mencium sampulnya, berharap dapat berkah. Ilmu tinggi tak bisa sembarang dibaca, begitu kata mereka. Tapi di mata Abu Nawas, sikap itu mencurigakan. Ia tahu, kitab ilmu tak seharusnya disembunyikan. Semakin tinggi ilmunya, seharusnya makin mudah disebarkan. Suatu hari, saat si ulama sedang tertidur di kedai, Abu Nawas menyelinap masuk. Ia menyamar sebagai pelayan kedai dan berpura-pura membersihkan meja. Saat Syekh Agung tertidur pulas, Abu Nawas membuka tas kulit tempat kitab itu disimpan. Dengan perlahan, ia membalik lembar demi lembar, dan matanya membelalak. Kitab itu kosong, tak ada satu huruf pun. Hanya halaman putih bersih. Beberapa halaman bahkan masih belum dipotong rapi. Abu Nawas nyaris tertawa terbahak, tapi ia menahan diri. Ia segera menutup kitab itu dan kembali bekerja seperti biasa. Dalam hati, ia berbisik, kau sudah menggali liangmu sendiri,
wahai syekh palsu. Setelah mengetahui rahasia besar sang syekh, Abu Nawas tidak langsung membongkarnya ke publik. Ia paham bahwa masyarakat terlalu terpesona. Jika ia terburu-buru, bisa jadi dirinya malah dianggap menghina ulama dan dipenjara. Maka, seperti biasanya, Abu Nawas memilih strategi cerdas. Ia pergi ke istana dan meminta audiensi dengan Sultan Harun ar-Rasyid. Wahai Paduka, katanya saat bertemu Sultan, aku ingin memperkenalkan seorang ulama besar yang katanya datang dari jauh. Tapi aku tak yakin apakah ilmunya setinggi klaimnya. Sultan Harun yang dikenal bijak itu tertarik. Apa maksudmu, Abu Nawas? Dia membawa kitab besar, katanya penuh ilmu suci. Tapi aku tak melihat satu ayat pun dibagikan kepada masyarakat. Aku curiga, mungkin hanya kulit luar yang berilmu, sementara isinya kosong, jawab Abu Nawas. Sultan tersenyum kecil. Kalau begitu, kita beri dia kesempatan menunjukkan ilmunya di depan istana. Ajak dia ke pengadilan kerajaan. Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan senang hati, Paduka. Semoga kebenaran lebih tajam dari sorban dan lebih jujur dari tinta emas. Hari yang ditentukan pun tiba. Di aula kerajaan yang luas, para pejabat, ulama, dan warga penting berkumpul. Sang syekh datang dengan jubah terbaiknya. Kitab emas dipegang erat di dada. Sultan Harun duduk di singgasananya dengan tatapan penuh wibawa. Wahai syekh, ucap Sultan, aku mendengar bahwa engkau membawa kitab ilmu yang agung. Hari ini, bacakan padaku satu bab dari kitab itu, agar aku dan rakyatku bisa mengambil manfaat. Sang syekh tersenyum angkuh. Ia membuka kitab itu dengan gerakan dramatis. Lalu ia mulai mengucapkan kalimat-kalimat panjang yang terdengar seperti bahasa Arab, tapi tak ada artinya. Beberapa orang bingung, sebagian lagi mengangguk, berpura-pura paham agar terlihat pintar. Tiba-tiba, Abu Nawas angkat tangan. Paduka, bolehkah aku juga melihat kitab itu? Siapa tahu aku termasuk orang yang suci dan bisa membaca isinya. Sultan mengangguk. Silakan, Abu Nawas. Kitab pun berpindah tangan. Abu Nawas membukanya perlahan, lalu mengangguk-angguk. Sungguh dalam isi kitab ini. Bahkan saking dalamnya, tak satu huruf pun terlihat. Semua terdiam. Abu Nawas mengangkat kitab itu tinggi-tinggi dan membukanya di hadapan hadirin. Lembar demi lembar, kosong tanpa tulisan. Para hadirin terkejut, ada yang mulai mencibir, ada pula yang marah merasa tertipu. Sang syekh gemetar, tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat seperti kain yang tak jadi dicelup tinta. Sultan pun berseru, apakah ini yang kau sebut kitab suci? Halaman kosong yang kau pamerkan demi ketenaran dan harta. Dan di saat itu, topeng sang syekh pun benar-benar jatuh. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aula istana menjadi sunyi setelah Abu Nawas memperlihatkan kitab kosong itu kepada semua hadirin. Tak satu pun tulisan terlihat, bahkan tidak ada titik atau goresan tinta. Abu Nawas membolak-balik halaman kitab sambil berkata, lihatlah sendiri, wahai Sultan, ini bukan kitab ilmu, tapi buku gambar yang belum digambar. Sultan Harun ar-Rasyid yang terkenal bijak itu menatap tajam sang syekh. Apa artinya ini? Tanyanya dengan suara rendah tapi menggetarkan. Syekh itu mulai gagap. Itu hanya halaman pembuka, Paduka. Ilmunya baru akan terlihat jika dibaca di malam hari, dalam keadaan suci penuh. Itu kitab rahasia. Hanya orang-orang terpilih yang bisa membaca isinya. Abu Nawas menyeringai. Wahai syekh, tadi pagi aku mandi besar, wudu, dan bahkan sempat puasa sunnah. Tapi tetap saja isinya kosong. Mungkin masalahnya bukan pada pembacanya, tapi pada kertasnya. Tawa mulai terdengar dari beberapa penjuru ruangan, meski sebagian masih menahan diri karena tak ingin dianggap menghina seorang ulama. Syekh Agung panik. Ia mencoba merebut kembali kitabnya, tapi para pengawal kerajaan sudah berdiri di dekatnya. Ia lalu berseru, aku sedang menguji iman kalian. Kitab ini adalah simbol keimanan. Yang tidak melihat huruf di dalamnya, berarti hatinya masih tertutup. Abu Nawas menggeleng, lalu menatap Sultan. Kalau begitu, semua rakyatmu kafir, Paduka. Karena kita semua melihat halaman kosong. Sultan Harun mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semuanya tenang. Kebenaran tidak butuh sandiwara. Ilmu sejati tidak disembunyikan. Dan kertas kosong bukan alat untuk menipu rakyatku. Hari itu, wajah sang syekh pucat pasi. Ia berdiri terpaku, tak mampu membantah. Sedangkan Abu Nawas masih memegang kitab kosong itu,
seakan-akan sedang membaca kisah panjang tentang kesombongan dan penipuan. Setelah rahasia kitab kosong terbongkar, suasana aula istana berubah. Warga yang tadinya kagum kini mulai berbisik-bisik. Beberapa wajah menunjukkan kemarahan. Sultan Harun memandang sang syekh yang mulai berkeringat dingin. "Wahai syekh," ujar Sultan, "apa penjelasanmu atas kitab ini?" Syekh itu gugup. Tangannya gemetar, suaranya tersendat. Itu hanya kitab pelengkap. Bukan kitab utama. Kitab aslinya, ada di rumah sewaanku. Hamba hanya membawa salinan simbolik. Abu Nawas menimpali, "Oh, jadi kitab suci bisa disalin tanpa isi." Tawa tertahan kembali terdengar. Syekh itu makin gugup, lalu berkata, "Ilmu bukan dilihat dari tulisan. Ilmu sejati ditanam dalam hati." Abu Nawas mengangguk setuju. "Benar, tapi jika ilmu hanya ditanam di hati dan tak pernah disebar, maka ia sama saja seperti benih yang tak pernah disiram, kering dan mati." Sultan menoleh pada pengawal. "Periksa rumahnya. Lihat adakah kitab asli di sana." Para pengawal segera melesat pergi. Sementara itu, Syekh Gadungan mencoba mengalihkan perhatian. Ia mulai mengucap doa dan ayat-ayat, tapi kali ini ucapannya kacau. Beberapa ayat dicampur, terputus, bahkan salah tempat. Ulama-ulama sejati yang hadir mulai mengerutkan dahi. Salah satu ulama kerajaan bahkan berkata, "Itu bukan bacaan dari kitab. Itu campuran ayat dan pepatah pasar." Kini topengnya benar-benar retak. Orang-orang mulai sadar, sang syekh hanya pandai berlagak. Ia memakai istilah-istilah tinggi untuk menakuti orang awam, dan menyembunyikan kebodohan dalam jubah panjang. Dan Abu Nawas berdiri di sisi aula, menatapnya dengan mata tajam. Tak perlu kata-kata lagi, kebenaran sudah bicara lewat halaman kosong. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa beberapa orang ke istana. Mereka adalah warga biasa yang pernah menjadi murid si syekh. Semuanya tampak malu, beberapa bahkan menunduk. Tapi Abu Nawas memberi semangat. "Jangan takut, hari ini kita bersihkan Baghdad dari penipuan." Sultan Harun menerima mereka di ruang pengadilan. "Bicaralah," katanya singkat. "Orang pertama adalah seorang penjual roti. Hamba pernah ikut pengajian malam di rumah sang syekh. Kami diminta membayar 5 dirham sekali datang. Tapi yang diajarkan hanya kata-kata aneh yang tak hamba pahami. Kadang malah disuruh menyebut angka-angka sambil menutup mata." Orang kedua, seorang janda, bercerita dengan suara pelan. "Saya menjual cincin emas untuk ikut pengijazahan. Tapi selama seminggu hanya diajak berzikir dengan mantra tak jelas. Lalu saya diminta beli air suci seharga 2 dinar, katanya bisa menyembuhkan semua penyakit. Tapi suami saya tetap sakit." Beberapa murid lain mengaku ditakut-takuti dengan ancaman gaib jika tak patuh. Ada yang diminta uang untuk membersihkan nasib buruk. Ada pula yang dijanjikan akan melihat malaikat jika membayar mahal. Sultan mendengarkan dengan wajah semakin gelap. Ia lalu menoleh ke arah Syekh Gadungan yang hanya tertunduk lesu. Tak ada satupun bantahan yang keluar dari mulutnya. Ia tak lagi lantang seperti di pasar. Kini ia seperti anak kecil yang tertangkap mencuri. Abu Nawas berdiri, lalu berkata, "Ilmu suci tak pernah dijual. Guru sejati tak pernah menakut-nakuti. Jika mereka menjual doa dan menjadikan takdir sebagai komoditas, maka mereka bukan pembawa kebenaran, melainkan pedagang kesesatan." Sultan mengangguk perlahan. "Hari ini kita temukan kebenaran, bukan lewat sihir atau mukjizat, tapi lewat akal sehat dan kejujuran." Di tengah sidang, Sultan akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan terakhir kepada sang syekh untuk membela diri. "Kau mengaku sebagai ulama, tapi tak bisa membaca kitab, tak bisa menjawab hukum, dan dituduh menipu rakyat. Apa pembelaanmu?" Syekh itu menarik napas panjang. Lalu dengan suara lemah ia berkata, "Aku hanya menyampaikan apa yang kudengar dari guruku. Aku tidak salah. Aku hanya meniru, menjalankan tradisi." Abu Nawas berdiri. "Jika kau meniru kebodohan, maka kau hanya menambah kesesatan. Kau ibarat teko kosong yang mengira dirinya mata air." Syekh itu memandang Abu Nawas dengan mata merah, tapi tak berani membalas. Abu melanjutkan, "Ilmu bukan untuk dihias-hias. Kitab bukan untuk ditakuti. Guru bukan untuk ditinggikan, tapi untuk membimbing. Kau menjadikan ilmu alat mengeruk keuntungan, dan itu kejahatan yang menyamar dalam doa." Sultan mengangguk dalam. "Aku percaya ulama sejati membawa terang, bukan bayang-bayang. Hari ini kita belajar bahwa sorban bisa dibeli,
kitab bisa dibuat, tapi kejujuran tak bisa dipalsukan. Ruangan hening. Semua terdiam, bukan karena takut, tapi karena kata-kata itu telah menghantam hati mereka. Tak butuh 1000 ayat untuk mengenali kebohongan. Cukup satu bukti, dan keberanian untuk mengungkapnya. Beberapa hari sebelum sidang, Abu Nawas sebenarnya telah menyamar untuk menyelidiki lebih dalam. Ia memakai jubah usang, menutup sebagian wajah dengan kain, dan mendatangi rumah sang Syekh sebagai murid baru. Syekh itu menyambutnya dengan senyum palsu. "Dari mana asalmu, wahai penuntut ilmu?" "Dari jauh, Syekh. Aku mencari petunjuk," jawab Abu Nawas dengan suara parau. "Kalau begitu, kau datang ke tempat yang tepat," jawab Syekh dengan percaya diri. Ia lalu membuka pelajaran dengan ucapan-ucapan aneh. "Kau harus mulai dari ilmu langit ke-8, katanya. "Ilmu ini hanya diajarkan pada orang pilihan." Abu Nawas pura-pura bingung. "Syekh, apa hukum makan belalang?" Syekh berpikir sejenak, lalu menjawab, "Itu haram kecuali jika sayapnya menghadap kiblat saat ditangkap." Abu Nawas menahan tawa, lalu bertanya lagi, "Apakah kucing berdoa saat tidur?" "Jika kucingmu saleh, maka iya," jawab Syekh. Malam itu Abu Nawas pulang sambil mencatat semua jawabannya. Ia tertawa sendiri sepanjang jalan. Bukan hanya kitabnya kosong, gumamnya. Kepalanya pun sama kosongnya. Dan saat persidangan berlangsung, semua sandiwara itu terbongkar satu persatu. Setelah terbongkar bahwa kitab emas yang dibawa sang Syekh hanyalah kumpulan halaman kosong, ia tidak tinggal diam. Ia tahu reputasinya diambang kehancuran. Maka, dalam upaya terakhir menyelamatkan dirinya, ia membawa kitab kedua dari dalam jubahnya, sebuah buku kecil berwarna hitam legam, dilapisi kulit buaya palsu. Di hadapan Sultan dan para hadirin, ia mengangkat kitab itu tinggi-tinggi. "Inilah kitab rahasia warisan guruku. Tidak bisa dibaca oleh siapapun, kecuali mereka yang telah mencapai makam ruhani tertinggi." Abu Nawas menyilangkan tangan. "Bolehkah aku melihatnya?" tanyanya dengan senyum penuh arti. "Tidak bisa," jawab sang Syekh. "Hanya aku yang boleh memegangnya. Karena bila jatuh ke tangan orang awam, ilmunya bisa lepas dan menyebabkan bencana." Namun Sultan Harun, yang sudah muak dengan sandiwara itu, berkata tegas, "Berikan pada Abu Nawas. Kalau benar isinya suci, maka tak ada yang perlu ditakutkan." Dengan enggan, sang Syekh menyerahkan kitab itu. Abu Nawas membukanya perlahan, lalu tertawa. "Apa yang kau lihat, Abu Nawas?" tanya Sultan. "Sebuah kitab luar biasa," jawab Abu Nawas sambil memperlihatkan isinya. "Tapi bukan karena ilmunya, melainkan karena isinya adalah gambar anak kecil yang baru belajar menulis." Benar saja, kitab itu penuh dengan coretan aneh. Ada huruf-huruf Arab yang tertulis terbalik, beberapa gambar yang tak jelas, seperti domba yang mirip sapi dan rumah yang seperti topi terbalik. "Kitab ini bahkan belum selesai dibuat," lanjut Abu. "Mungkin baru kelas 1 pesantren yang mengerjakannya." Orang-orang mulai tertawa. Ada yang geleng-geleng kepala, ada yang mencibir. Sementara sang Syekh makin terpojok. Ia mencoba menyebutkan istilah berat seperti huruf gaib, tulisan ruhani, dan ilmu kasat mata, tapi semua itu hanya membuatnya terdengar makin konyol. "Ilmu bukan tentang menciptakan misteri," ujar Abu Nawas, "tapi menjawab misteri dengan akal dan kebenaran. Dan kitab ini, hanya misteri tentang kebodohan." Seiring dengan pengungkapan kitab-kitab palsu, semakin banyak rahasia kotor sang Syekh terbongkar. Dari para warga dan murid, Sultan mendengar bahwa si ulama gadungan sebenarnya tengah menyusun rencana besar, membuka sebuah pesantren khusus di pinggiran Baghdad. Tapi pesantren ini bukan sembarang pesantren. Ia menyebutnya, Madrasah Makam Langit, tempat belajar khusus bagi mereka yang dipilih alam semesta. Untuk bisa diterima, calon murid harus membayar mahal, 50 dinar sebagai mahar ilmu. Lebih dari itu, ia juga mencetak selebaran pendaftaran. Di dalamnya tertera berbagai fasilitas palsu, seperti ruang zikir anti-gravitasi, sumur rahasia yang bisa mengeluarkan cahaya, dan bahkan ijazah langit yang konon bisa membuat seseorang langsung diangkat menjadi wali. Beberapa orang yang tergiur bahkan sudah mencicil uang pendaftaran. Seorang petani sampai menjual kebun kurmanya, karena ingin anaknya menjadi ulama besar secepat mungkin. Seorang janda tua menyerahkan warisan peninggalan suaminya karena berharap bisa membeli surga lewat jalan itu. Abu Nawas yang mendengar semua ini dari penyelidikan rakyat makin geram.
Ilmu adalah warisan para nabi, bukan bisnis franchise. Serunya. Lalu ia membawa bukti-bukti selebaran dan daftar pembayaran ke istana. Di hadapan Sultan, ia membacakan satu persatu brosur palsu sang syekh dengan nada satir. Lihat ini, Paduka, amalan membuka pintu langit dalam 7 hari. Tapi kenyataannya, yang terbuka hanya dompet rakyat miskin. Sultan Harun murka. Cukup sudah. Ini bukan sekadar tipu daya, ini kejahatan. Dan begitu keputusan keluar, sang syekh tak bisa lagi mengelak. Rencana besar itu hancur total sebelum sempat dijalankan. Setelah semua bukti dan kesaksian dikumpulkan, Sultan Harun ar-Rasyid memanggil para penasihat istana dan ulama sejati. Ia meminta pendapat mereka tentang hukuman yang pantas untuk orang yang menyamar menjadi ulama dan menipu rakyat dengan kitab kosong. Sebagian menyarankan hukuman penjara seumur hidup. Yang lain meminta agar ia diasingkan dari Baghdad. Tapi Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, Paduka, biarkan aku yang memberi usulan. Silakan, jawab Sultan. Jangan dipenjara, jangan pula dihukum mati. Kirim dia ke daerah terpencil, ke desa yang sepi. Biarkan dia hidup di sana, tanpa sorban, tanpa kitab, tanpa panggung. Biarkan ia mencicipi hidup sebagai orang biasa, tanpa bisa menipu. Sultan berpikir sejenak, mengapa begitu? Karena orang seperti dia butuh waktu untuk menyadari betapa kosongnya hidup yang dibangun di atas kebohongan. Di sana, dia akan punya cukup waktu untuk mengenal ilmu yang sejati, yaitu kejujuran. Sultan akhirnya menyetujui. Sang syekh pun diasingkan ke wilayah padang tandus di luar Baghdad. Ia diberi pakaian biasa, tanpa jubah atau sorban. Kitab kosongnya disita dan disimpan di istana sebagai bukti sejarah. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata padanya, jangan salahkan siapapun atas nasibmu. Kau tak ditipu siapa-siapa. Kau hanya menuai apa yang kau tanam sendiri, kebodohan yang disamarkan sebagai hikmah. Dan sang syekh pergi, kali ini benar-benar sendirian, tanpa murid, tanpa kitab, tanpa hormat. Setelah semua selesai, Abu Nawas mengumpulkan warga Baghdad di masjid besar. Ia berdiri di mimbar sederhana, tanpa sorban besar atau kitab berlapis emas. Di hadapannya, ratusan orang duduk mendengarkan, dari pedagang, janda, anak-anak, hingga ulama sejati. Ia berkata, hari ini kita belajar bahwa tak semua yang berjubah adalah guru. Tak semua yang membawa kitab adalah pembawa kebenaran. Jangan mudah percaya pada kemasan. Ilmu itu seperti air, jernih, bersih, dan mengalir. Bukan seperti cuka, yang jika ditutup rapat, hanya memendam bau. Warga mendengarkan dengan hikmat. Jangan sampai agama dijadikan alat dagang. Jangan sampai zikir dijual seperti sayuran di pasar. Ilmu itu untuk menyinari, bukan menakuti. Guru itu membimbing, bukan memeras. Kalau ada orang yang memungut biaya tinggi untuk membeli surga, tanyakan, apakah surga dijual di pasar Baghdad? Tawa kecil terdengar, tapi semua paham maknanya. Ilmu tak butuh sorban besar. Kadang, kebenaran justru datang dari orang yang sederhana. Belajarlah dari siapapun, tapi gunakan akal. Jangan biarkan kebodohan berbaju agama menipu kalian lagi. Dan hari itu, nama Abu Nawas kembali harum. Bukan karena ia mengalahkan syekh palsu, tapi karena ia mengingatkan rakyat pada satu hal penting, kebenaran tak butuh panggung. Sebagai penutup kisah itu, Sultan Harun memutuskan untuk menyimpan kitab kosong milik sang syekh di perpustakaan istana. Tapi bukan di antara kitab-kitab ilmu. Kitab itu dipajang di ruang pamer, di balik kaca, dengan satu kalimat yang ditulis oleh Abu Nawas di sampulnya. Inilah kitab kebodohan, dibaca oleh mereka yang hanya melihat kemasan, bukan isi. Setiap tamu kerajaan yang datang akan melihat kitab itu. Para pelajar yang berkunjung akan diingatkan bahwa ilmu bukan soal tebalnya buku, tapi dalamnya pemahaman. Dan rakyat Baghdad pun mengingat peristiwa itu sebagai titik balik, saat mereka belajar membedakan ulama sejati dari penjual ilusi. Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Tapi dari hari ke hari, orang-orang makin sering datang padanya. Bukan karena ia membawa kitab emas, tapi karena ia membawa akal sehat, keberanian, dan kejujuran. Dan sang kitab kosong, ia tak pernah ditulis ulang. Ia dibiarkan tetap kosong. Sebab dari kekosongan itulah, muncul pelajaran paling berharga, jangan tertipu oleh apa yang tampak.